Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala aqibatul muttaqin. Wala ud'ana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita tiada hentinya selama nyawa di dalam tubuh, selama nyawa di kandung badan. Insya Allah selama itu pula nikmat Allah yang akan kita nikmati. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meminta kepada kita balasan tentang itu. Allah tidak pernah meminta imbalan tentang nikmat-nikmat yang sudah kita pergunakan. Namun Allah hanya meminta kepada kita semua untuk memanfaatkan semua pemberian Allah itu ke jalan yang diridhoinya. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah perjuangan Rasulullah dalam mensyiarkan Islam, mendakwahkan, menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad, baik dianya keluarganya, tetangganya, ataupun sahabat-sahabatnya, dan kemudian mengikuti jejak perjuangan Rasulullah dan kemudian menyebarkan dakwah itu sampai ke pelosok-pelosok dunia. Alhamdulillah, dakwah itu, ajaran itu telah sampai kepada kita. Namun kita harus dituntut untuk istiqomah dalam menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita bersama-sama membacakan salawat kepadanya dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbah, khatib tidak lupa mengajak kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada seluruh hadirin. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal ataupun yang akan kita bawa ketika nanti menghadap Allah hanyalah bekal ketakwaan itu. Amal soleh, kemudian ketakwaan yang kita miliki, dan kemudian itulah sebagai sahabat, teman kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selebihnya adalah tentu tertinggal di dunia. Ini pelajaran atau ibrah bagi kita semua bahwa kehidupan ini tidak abadi. Kehidupan ini tidak selama-lamanya. Dia berproses dan kemudian berpindah alam. Anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan kemudian lanjut usia, tanpa disadari usia itu sudah lebih dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah lebih dari itu,
Memang ajal tidak ada yang tahu. Anak-anak ada yang meninggal, remaja ada yang meninggal dunia, orang dewasa, orang yang sudah lanjut usia meninggal dunia. Namun umat Nabi Muhammad itu usianya tidak lebih dari umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada, itu hanya sedikit di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa tentu amal soleh yang dilakukan selama hidup di dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Waktu begitu cepat berlalu. Baru rasanya kemarin melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan. Ini tinggal waktu sepekan lagi kita menunggu pengumuman dari pemerintah secara resmi. Kapan waktu ataupun hari untuk memulai ibadah wajib puasa. Tentu bulan puasa yang sudah lama dinanti-nanti dan yang dirindukan akan hadir di tengah-tengah kita, tidak begitu datang saja dan kemudian pergi begitu saja. Karena orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan ini adalah tentu orang-orang yang sudah dipilih dan bahkan orang-orang yang mampu melakukan amal-amal soleh di dalam bulan suci Ramadan. Namun ada sebagian di antara umat Islam ketika datangnya bulan suci Ramadan hanya sekedar ikut-ikutan. Orang puasa, dia puasa. Orang sholat, dia sholat. Orang melakukan ibadah-ibadah yang lain, dia melakukan ibadah yang lain tanpa ada ilmu pengetahuan. Tentu di dalam bulan suci Ramadan yang sudah diambang pintu ini, jangan sampai kita lewatkan, berlalu begitu saja tanpa ada makna dan arti di dalam diri kita. Karena belum tentu ada jaminan bagi kita semua akan memperoleh atau mendapatkan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Belum ada jaminan. Makanya ketika bulan suci Ramadan yang dekat ini atau yang sudah diambang pintu ini, kita persiapkanlah diri kita untuk menghadapinya. Ada 5 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Apa itu persiapan ruhiyah? Adalah persiapan untuk menjaga kesucian hati. Salah satunya kesucian hati itu adalah niat. Hadirnya bulan Ramadan di tengah-tengah kita, kita melaksanakan amaliyah Ramadan, baik hanya itu puasa ataupun amaliyah-amaliyah yang lain, harus ada niat kita. Apa niat kita? Mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan itu adalah tergantung kepada niat kita. Tergantung kepada isi hati kita. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena ingin dipuji, ataupun ada tekanan, ataupun ada paksaan, tentu berbeda dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ataupun begitu di dalam bulan suci Ramadan kita melaksanakan salat tarawih, tapi niat kita supaya dipuji oleh orang lain.
ataupun niat kita karena si fulan, karena si anu, atau karena si A atau si B. Ini dibuktikan ketika awal-awal Ramadan kita lihat masjid musola itu penuh itu. Tapi hanya sepekan saja. Setelah itu mulai berkurang. Akhirnya di ujung Ramadan itu hanya beberapa orang yang melaksanakan salat tarawih ataupun salat fardu. Ini tergantung kepada niat kita semua. Kalau memang niat kita adalah ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu kita akan melaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Dan begitu juga kita persiapkan ruhiyah. Selain daripada niat adalah penyakit hati. Mulai dari sombong, angkuh, iri, dendam. Maka menjelang bulan suci Ramadan ini, sifat-sifat yang seperti itu harus kita bersihkan. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, tidak lagi sifat-sifat penyakit hati di dalam diri kita, tidak lagi dendam. Maka menjelang bulan suci Ramadan ini, maka kita dianjurkan untuk saling memaafkan, menemui kedua orang tua, menemui keluarga, menemui tetangga, dan kemudian kita minta maaf. Jadi tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi hal-hal yang menyakitkan hati kita ketika melaksanakan ibadah puasa. Ini persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua adalah amaliyah. Apa itu amaliyah? Apa yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini? Yang selama sebulan ini apa yang kita lakukan? Apakah hanya sekedar puasa, menahan lapar dan haus mulai dari terbit fajar, atau mulai dari imsak misal sampai terbenam matahari, atau hanya sekedar itu saja? Kalau hanya sekedar melaksanakan ibadah puasa tanpa amaliyah yang lain, maka itu bagian dari orang-orang yang sia-sia melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Harus ada amaliyah, target-target kita yang harus kita kerjakan. Tentu yang pertama adalah ibadah puasa. Ini wajib. Dan kemudian ditambah dengan amaliyah-amaliyah yang lain. Mulai dari salat sunnah, tarawih, witir, dan kemudian salat fardu rutin tanpa ada ketinggalan dilaksanakan dalam keadaan berjamaah, ataupun ada target kita, amaliyah kita bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan, atau ada target kita menyantuni anak yatim, atau ada target kita adalah menyantuni atau memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, kepada orang-orang duafa, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka selama bulan suci Ramadan ini adalah tugas kita ataupun kesempatan bagi kita untuk menimbun amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah persiapan ilmiah. Ini harus kita pahami semua. Persiapan ilmiah adalah persiapan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang ibadah puasa ini. Jangan kita bagian dari orang-orang yang suka ikut-ikutan. Orang puasa kita puasa, orang sholat tarawih kita ikut sholat tarawih, tetapi kita tidak memaknai puasa yang kita kerjakan. Kita tidak paham, kita tidak memahami tentang apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan ataupun membuat puasa kita tidak ada nilainya, atau apa yang harus kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Maka di sini perlu pemahaman kita, atau kita bekali diri kita dengan ilmu tentang bulan suci Ramadan.
Apalagi pada saat ini banyak kajian-kajian, pengajian-pengajian tentang bulan suci Ramadan. Banyak media-media yang membantu kita untuk lebih memahami tentang bulan suci Ramadan. Banyak informasi-informasi bagi kita ketika ada keinginan kita untuk belajar, memahami tentang bulan suci Ramadan, maka informasi sekarang adalah sudah terbuka dan kita bebas untuk mengakses itu. Tentu kita harus bisa membedakan mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Dan yang keempat adalah persiapan maliyah. Persiapan maliyah ini adalah persiapan harta ataupun biaya kita selama bulan suci Ramadan. Mulai dari kebutuhan keluarga kita, kebutuhan rumah tangga kita, kebutuhan-kebutuhan yang lain, ataupun infak kita, sedekah kita, ataupun kita ingin harta kita dibersihkan di bulan suci Ramadan, ataupun zakat kita, semuanya ada perlu persiapan-persiapan. Sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah persiapan jasadiah. Persiapan jasadiah ini adalah kita menjaga kesehatan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Ini perlu bagi kita semua. Puasa ini tentu akan mendatangkan kesehatan bagi orang-orang yang melaksanakannya dengan baik. Tetapi ada sebagian umat manusia atau umat Islam ketika datang bulan suci Ramadan, maka muncul penyakit-penyakit baru. Muncul penyakit-penyakit yang selama ini dideritanya. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena tidak ada persiapan mental dan kesehatan. Apalagi orang-orang yang melaksanakan puasa adalah orang-orang yang bagian dari untuk memberikan kesehatan kepada fisiknya. Karena sekian bulan usus kita selalu memakan makanan masuk ke dalam diri kita dan kemudian tidak pernah istirahat. Maka selama sebulan ini adalah perlu kita atur makan sahur dan kemudian makan berbuka. Ini adalah bagian dari mengajari kita bagaimana pentingnya kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini, terutama di bulan suci Ramadan. Ketika fisik kita kuat, fisik kita sehat di dalam bulan suci Ramadan, maka kita senang dan nyaman untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi ketika dalam bulan suci Ramadan bermunculan penyakit di dalam diri kita, maka tentu terhalang kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu, tentu akan dikodok, diganti dalam hari-hari yang lain. Maka dalam bulan puasa kita hindari memakan makanan yang manis-manis, kecuali dalam berbuka sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita atur bagaimana pola tidur kita yang sehat, atau kita atur olahraga kita selama melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan ini kita maksimal dalam melaksanakan amaliyah ataupun amal-amal soleh, sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, dan kemudian kita maksimal ataupun kita memaksimalkan amaliyah-amaliyah selama bulan suci Ramadan. InsyaAllah ketika 5 hal ini kita laksanakan, maka kita akan mampu melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan baik dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin wansurhum 'alal qaumil munafikin wansurhum 'alal qaumil fasikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.